kalian udah pindahin Pi ke mainnet, ada kabar super penting nih yang perlu kalian tahu. Pi Network baru aja ngeluarin fitur yang udah kita tunggu-tunggu, migrasi kedua. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas apa sih artinya ini buat saldo Pi kalian dan buat masa depan ekosistem Pi. Jadi kita bakal bahas semuanya ya, mulai dari apa itu migrasi kedua, terus gimana caranya ngebuka bonus referral, kenapa ini penting banget, langkah-langkah apa aja yang harus disiapin, dan terakhir kita bakal lihat ke depan apa selanjutnya buat migrasi Pi. Nah, buat kalian yang udah kelar migrasi pertama, pasti kepikiran kan, terus apa lagi nih? Udah nambang, saldo awal udah pindah, tapi gimana nasib sisa Pi yang lain, terutama yang dari tim referral? Nah, fitur baru ini dia jawabannya. Migrasi kedua itu proses lanjutan khusus buat kalian buat mindahin sisa saldo Pi. Nah, yang paling penting, ini caranya biar bonus dari tim referral dan lingkaran keamanan yang udah lolos KYC akhirnya bisa masuk ke dompet mainnet kalian. Setuju dan menyukai tayangan ini, berikan komentar-komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV saluran Pi Network, bersama Anda kami tetap mengudara. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159. Menekan satu tombol di layar ponsel Anda setiap hari selama bertahun-tahun. Anda melihat sebuah angka terus bertambah. Mengumpulkan saldo yang, ya jujur saja, mungkin terasa sedikit kayak uang monopoli kan? Tepat, kayak uang mainan gitu. Angka itu ada di sana, tapi terkurung di balik layar kaca ponsel Anda. Nah, tapi hari ini, tepat pada tanggal 26 Maret 2026, dinding kaca antara layar Anda dan dunia nyata itu sedang dihancurkan. Betul sekali. Angka-angka simulasi itu sekarang bersiap untuk melompat menjadi aset dengan daya beli real. Ya, dan bagi Anda yang mendengarkan sesi bedah tuntas kita kali ini, selamat datang di momen pergerakan struktural terbesar yang sedang terjadi di Pi Network. Transisi ini bukan sekedar pembaruan aplikasi biasa yang mengharuskan Anda mengunduh versi baru dari App Store ya? Bukan cuma klik update kan? Enggak, sama sekali. Kita sedang menyaksikan sebuah jaringan raksasa memindahkan aset bernilai dari fase simulasi tertutup ke dalam buku besar blockchain utama yang permanen. Ini benar-benar proses pembuktian eksistensi. Persis. Dan misi kita hari ini adalah mengambil tumpukan pengumuman resmi terbaru dari Pi Network yang, jujur saja, penuh dengan istilah teknis tebal ya. Iya, kayak second migrations dan referral bonus migrations gitu. Nah, iya, istilah-istilah itu. Kita akan mengupas tuntas maknanya bagi Anda. Entah Anda adalah seorang pionir yang sudah bertahun-tahun merawat akun Anda, atau mungkin sekedar pengamat yang penasaran. Penasaran bagaimana ekonomi digital baru dibangun dari nol? Betul, kami akan memastikan Anda mendapatkan gambaran besarnya. Kita akan membedah mengapa proses ini sangat rumit, apa implikasinya, dan tentu saja, apa guna koin-koin ini nanti di dunia nyata. Itu bagian yang paling penting sih, kegunaannya. Mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa sebenarnya yang sedang dipindahkan, dan siapa saja yang memegang tiket untuk gelombang migrasi ini? Oke, jadi saat ini jaringan sedang melakukan peluncuran bertahap untuk migrasi kedua. Untuk memberi sedikit konteks, sebelumnya jaringan kan telah memfasilitasi migrasi pertama kan? Ya, di mana sekelompok pionir awal memindahkan saldo mereka kan? Betul, saldo awal mereka ke mainnet. Nah, migrasi kedua ini ibarat membuka gerbang lanjutan. Gerbang ini khusus bagi mereka yang sudah lolos di tahap pertama. Oke, jadi harus lolos tahap pertama dulu ya? Iya, wajib. Ini untuk memindahkan sisa saldo tambahan mereka yang kini statusnya berubah menjadi dapat ditransfer. Tunggu dulu. Mari kita perjelas bagian saldo tambahan ini. Karena dari catatan yang saya baca, saldo ini bukanlah hasil jerih payah mereka menekan tombol sendirian kan? Wah, sama sekali bukan. Ini sangat bergantung pada orang lain ya kan? Benar sekali. Komponen terbesar dan paling kompleks dari migrasi kedua ini adalah apa yang disebut referral mining bonuses atau bonus penambangan dari rujukan. Jadi kayak sistem referral biasa. Anda mengundang orang, kecepatan menambang Anda naik.
Persis. Anda mengundang orang ke dalam jaringan, Anda mendapat bonus kecepatan. Namun, disinilah jaringan menerapkan aturan besi. Aturan besi gimana maksudnya? Bonus ini baru diakui sebagai nilai nyata dan bisa dipindahkan dengan satu syarat mutlak. Anggota tim yang memberi Anda bonus tersebut, mereka harus sudah sepenuhnya lolos verifikasi identitas atau KYC. Waduh, saya agak merinding memikirkan implikasinya nih. Gimana tuh? Jadi, nasib koin yang selama ini saya anggap milik saya, itu sebenarnya disandra oleh kemauan teman saya untuk memfoto KTP mereka. Bisa dibilang begitu. Memang terdengar ekstrim, tapi Ini ibarat, bayangkan sebuah toko memberi saya poin bonus VIP bernilai tinggi karena saya membawa 10 pelanggan baru 3 tahun lalu. Tapi saya baru bisa mencairkan poin itu hari ini jika ke-10 orang itu datang kembali ke toko membawa dokumen resmi untuk membuktikan mereka bukan robot. analogi yang sangat pas. Dan jaringan menuntut pembuktian itu karena mereka jelas tidak ingin memvalidasi koin yang dihasilkan dari akun palsu atau bot. Oh, jadi ini seperti upaya pembersihan massal ya? Benar, ini pembersihan besar-besaran. Tapi tahukah Anda, meski syaratnya seketat itu, data terbaru menunjukkan bahwa sudah ada lebih dari 119.000 pionir yang berhasil menyelesaikan migrasi kedua mereka secara penuh. 119.000? Wow. Iya, ratusan ribu orang telah berhasil mengonversi bonus rujukan mereka menjadi saldo nyata di mainnet. Angka itu masif banget loh untuk sebuah proses yang mewajibkan verifikasi identitas berlapis dan sinkronisasi antar pengguna. Sangat masif. Tapi, ini langsung memicu lampu merah di kepala saya. Kalau ada ratusan ribu orang yang tiba-tiba berebut masuk di gelombang kedua dengan membawa data historis bertahun-tahun, bukankah servernya akan kewalahan? Nah, itu kekhawatiran yang wajar. Kasian dong mereka yang saat ini masih terjebak di antrian migrasi pertama. Apakah mereka akan tertendang ke belakang antrian gara-gara gelombang kedua ini? Itu asumsi logis yang memang banyak ditakutkan oleh komunitas. Ibaratnya, jika Anda memasukkan terlalu banyak mobil ke jalan tol secara bersamaan, pasti terjadi kemacetan total, kan? Iya, jalannya stuck. Tapi arsitektur prioritas yang dibangun Pi Network tidak bekerja seperti itu. Jaringan telah menegaskan bahwa migrasi pertama tetap menjadi prioritas mutlak. Saya agak skeptis di sini, terus terang saja. Kenapa skeptis? Secara logika, komputasi, daya pemrosesan server itu kan ada batasnya. Kalau sistem harus menghitung dan memproses puluhan ribu migrasi gelombang kedua secara bersamaan, bagaimana mungkin jalur untuk migrasi pertama tidak melambat? Masuk akal Anda berpikir begitu. Apakah mereka menggunakan infrastruktur yang benar-benar terpisah atau bagaimana? Anda menyentuh inti dari masalah throughput atau kapasitas pemrosesan di sini. Sistem ini dirancang untuk berjalan secara paralel, tapi dengan alokasi bandwidth yang tidak simetris. Tidak simetris. Bisa tolong jelaskan dengan analogi jalan tol tadi? Boleh. Bayangkan sebuah jalan raya dengan 5 lajur. Sistem secara otomatis mendedikasikan katakanlah 4 lajur penuh tanpa hambatan khusus untuk pengguna migrasi pertama. Oke, jadi mayoritas ruang tetap untuk tahap pertama ya? Betul, dan lajur kelima digunakan untuk memproses migrasi kedua. Kecepatan 4 lajur pertama tadi tidak terkompromi sama sekali oleh seberapa padat lajur kelima ini. Oh, saya paham sekarang. Jadi sistem memprioritaskan penyelesaian siklus pertama bagi pengguna baru, sementara antrian gelombang kedua itu dikelola di latar belakang menggunakan sisa daya komputasi yang ada. Tepat sekali, itu penjelasan teknis yang paling pas. Oke, pembagian lajur itu masuk akal. Berarti pionir baru tidak perlu panik ya? Nggak perlu panik sama sekali. Oh, tapi mari kita bicara tentang apa yang terjadi di lajur kelima itu. Mengapa persiapan teknis untuk memindahkan bonus rujukan ini digambarkan sangat ekstensif? Karena tingkat kerumitannya luar biasa tinggi. Maksud saya, bukankah ini hanya formula matematika yang sederhana? Jika saya mengundang Anda dan Anda menambang bersama saya dapat tambahan persentase. Tinggal dikalikan saja kan? Wah, kalau saja sesederhana itu, pembaruan ini mungkin sudah terjadi 2 tahun lalu. Oh iya, berarti ada hal lain. Kompleksitasnya justru ada pada dimensi waktu dan sifat dinamis dari status pengguna. Bonus referral itu tidak dihitung pukul rata di akhir masa penambangan. Terus dihitungnya bagaimana? Sistem harus menghitungnya secara retrospektif, sesi demi sesi, untuk setiap individu. Tunggu. Sesi demi sesi. Maksud Anda, sistem membongkar kembali data dari bertahun-tahun yang lalu secara harian?
Tepat. Mari kita bedah lebih dalam supaya Anda dan para pendengar bisa membayangkan kerumitannya. Boleh, silakan. Bayangkan seorang pionir yang telah aktif selama 3 tahun. Itu berarti ada ribuan sesi penambangan yang masing-masing berlangsung selama 24 jam kan? Betul, ribuan klik tombol. Nah, pada sesi penambangan di tanggal katakanlah 10 April 2023, di hari itu sistem harus memeriksa siapa saja dari tim Anda yang mengeklik tombol aktif. Oke, jadi dicek absensinya di hari itu, katakanlah ada 5 orang teman saya yang aktif. Ya, 5 orang. Lalu dari kelima orang yang aktif di hari itu, sistem harus melompat ke masa sekarang, ke tahun 2026. Melompat melintasi waktu 3 tahun. Benar, dan sistem bertanya, siapa dari kelima orang ini yang hari ini sudah berstatus lolos KYC? Ya ampun, jadi status KYC seseorang di masa sekarang, hari ini, itu secara magis mengubah validitas perhitungan matematis di hari tertentu 3 tahun yang lalu. Tepat sekali. Jika dari 5 orang itu ternyata hanya 2 yang hari ini sudah lolos KYC, maka bonus yang Anda terima khusus untuk tanggal 10 April 2023 tadi hanya dihitung dari 2 orang tersebut. Wah, gila. Belum selesai. Sekarang kalikan perhitungan mikroskopis ini dengan ribuan hari. Lalu dikalikan lagi dengan jutaan pengguna di seluruh dunia. Oke, saya mulai pusing membayangkannya. Makanya, ini bukan sekedar memindahkan baris angka dari database A ke database B. Ini sangat kompleks. Ini seperti menghitung jutaan tetesan air hujan yang jatuh di waktu yang berbeda, dari awan yang berbeda, lalu memastikannya masuk ke gelas yang tepat hari ini. Analogi yang indah. Dan syaratnya, kita harus tahu siapa yang memegang payung 3 tahun lalu. Ini benar-benar mimpi buruk bagi arsitek database. Dan mimpi buruk itu dilipat gandakan oleh satu fakta krusial lagi. Hasil akhirnya harus dieksekusi di atas blockchain. Blockchain. Yang sifatnya tidak bisa diubah itu. Tepat, beban teknis terbesar bukan cuma pada proses perhitungannya, tetapi pada kenyataan bahwa transaksi di blockchain itu bersifat immutable, permanen, tidak bisa diedit atau dihapus. Karena tidak ada tombol undo atau Ctrl plus Z, wajar kalau pengembangnya bersikap layaknya satpam yang sangat paranoid ya. Sangat wajar. Maksud saya, satu kesalahan koma saja di baris kode saat menghitung tetesan hujan tadi, itu bisa berakibat fatal. Sangat fatal. Jika sistem salah hitung dan mendistribusikan koin 10% lebih banyak dari yang seharusnya, boom, Anda baru saja menciptakan inflasi buatan yang permanen. Yang tentunya akan menghancurkan nilai ekonomi seluruh jaringan. Betul. Sebaliknya, jika kurang dari yang seharusnya dibagikan, Anda merampok hak pengguna secara permanen. Dan nggak ada customer service yang bisa ditelepon untuk mengembalikan uang itu. 0. Tidak ada layanan pelanggan yang bisa membalikan transaksi blockchain yang sudah dikonfirmasi di mainnet. Itulah alasan utama mengapa persiapan migrasi kedua ini memakan waktu sangat lama dan membutuhkan pengujian berlapis-lapis. Kenyataan bahwa transaksi ini mustahil untuk dibatalkan secara natural membawa kita ke lapisan pertahanan yang paling krusial di sisi pengguna nih. Ya, keamanan dompet. Betul. Jika jaringan sudah memastikan perhitungannya sempurna, mereka tentu tidak ingin mengirimkan aset permanen ini ke dompet digital yang, bisa diretas oleh anak SMP dalam 5 menit kan? Jelas tidak. Disinilah langkah 3 dalam manage checklist masuk. Oke, mari kita bahas langkah 3 ini. Ini soal 2FA bukan? Betul. Sebelum koin apapun, baik dari migrasi pertama maupun kedua, benar-benar mendarat di dompet seorang pengguna, jaringan mewajibkan satu gembok pengamanan terakhir. Gembok pengaman seperti apa tepatnya? Pionir diwajibkan untuk menyiapkan dan mengonfirmasi autentikasi 2 faktor atau 2FA pada Pi Wallet mereka. Selain itu, mereka mungkin juga diwajibkan untuk menautkan alamat email yang sudah diverifikasi jika mereka belum melakukannya. Tapi jujur saja ya, proses ini seringkali memicu rasa frustrasi yang luar biasa di kalangan pengguna. Ya, saya sering dengar keluhan itu. Anda mungkin sebagai pendengar juga merasa begitu. Saya sering mendengar orang mengeluh, ini kan koin saya. Aplikasinya ada di ponsel saya, kenapa saya harus melewati begitu banyak lapisan keamanan yang merepotkan? Kenapa password biasa aja nggak cukup, gitu kan keluhannya? Iya, kenapa nggak cukup masukin kata sandi kayak kita login ke media sosial? Keluhan itu sebenarnya sangat valid kalau kita melihatnya dari kacamata Web 2. Web 2,
Maksudnya era internet yang kita pakai sehari-hari sekarang. Betul. Selama 2 dekade terakhir, kita ini dimanjakan oleh perusahaan teknologi raksasa. Jika Anda lupa kata sandi perbankan Anda, atau akun media sosial Anda diretas, selalu ada jaring pengaman tersentralisasi. Oh ya, kita tinggal klik lupa kata sandi, kan? Persis, Anda mengeklik itu, menerima email pemulihan, dan seorang administrator di suatu tempat akan memverifikasi identitas Anda, lalu mengembalikan akses Anda. Web 2 mengajari kita bahwa kita tidak perlu bertanggung jawab penuh atas keamanan kita sendiri. Karena selalu ada orang lain yang menjaga kunci cadangan kita. Tapi Web3 dan blockchain membalikkan konsep itu 180 derajat. Sepenuhnya terbalik. Di dunia kripto dan blockchain, Anda adalah bank bagi diri Anda sendiri. Self-custody ya. Hak asuh mandiri. Paling menakutkannya bagi pengguna baru adalah jaringan atau PyCore team ini, mereka tidak memiliki kunci cadangan ke dompet Anda kan? Tidak punya sama sekali. Jadi benar-benar tidak ada helpdesk atau meja bantuan yang bisa dihubungi untuk membatalkan transaksi kalau kita kena hack. 0. Tidak ada entitas di alam semesta ini yang bisa membekukan blockchain hanya untuk mengembalikan koin Anda yang dicuri. Wah, itu kenyataan yang pahit tapi penting. Sangat penting. Itulah sebabnya kewajiban 2FA di langkah 3 ini bukan sekedar rintangan birokrasi yang mengada-ada, Melainkan semacam latihan disiplin. aman kepada jutaan orang, terutama mereka yang mungkin belum pernah menyentuh kripto sebelumnya, sebelum mereka benar-benar terjun bebas menjadi penjaga mutlak atas aset mereka sendiri. Ini ibarat bank yang akan mengirimkan emas batangan murni ke rumah Anda, tapi sebelum truk baja itu berangkat dari brankas pusat, bank memaksa Anda untuk merenovasi pintu rumah Anda dulu. Analogi yang bagus lagi nih. Iya, mereka memaksa Anda memasang gembok titanium dan sistem alarm sidik jari. Jika Anda menolak atau merasa itu terlalu merepotkan, mereka tidak akan melepaskan emas tersebut demi kebaikan Anda sendiri. Betul sekali. Dan bagi Anda yang mendengarkan, jika Anda belum menyelesaikan langkah 3 ini, anggaplah ini sebagai intervensi yang positif. Ini adalah infrastruktur krusial sebelum nilai nyata berpindah tangan. Oke, ini membawa kita pada pertanyaan puncak dari seluruh sesi kita hari ini. Silakan, apa itu? Kita sudah membahas antrian paralel yang didesain agar tidak macet. Kita membedah perhitungan matematis yang harus mengecek jutaan variabel di masa lalu. Dan kita mengerti mengapa kita dipaksa menjadi paranoid dengan 2FA. Semuanya persiapan teknis lalu? Anggaplah saya sudah melewati semua rintangan berdarah-darah ini. Koin saya sekarang duduk dengan manis dan aman di dalam dompet digital saya. Pertanyaan egois yang pasti dipikirkan semua orang adalah, lalu kenapa? Lalu kenapa ya? Iya, terus buat apa koin ini? Nah, itu adalah pertanyaan yang mendefinisikan keberhasilan atau kegagalan seluruh proyek ini. Koin dengan keamanan tingkat militer tidak ada nilainya jika hanya menjadi pajangan digital di layar ponsel. Betul. Kalau nggak bisa dipakai beli kopi, buat apa? Dan pengumuman di Pi Day 2026 ini dengan sangat cerdas menjawab pertanyaan itu. Migrasi kedua ini terjadi bukan di ruang hampa, melainkan bertepatan dengan peluncuran utilitas besar-besaran. Oke, tolong jangan gunakan istilah abu-abu seperti utilitas. Tolong jelaskan seperti saya anak berusia 5 tahun, atau setidaknya jelaskan dampaknya di kehidupan nyata. Apa yang sebenarnya dirilis hari ini? Baik, mari kita bumikan konsepnya biar lebih jelas. Silakan. Pengumuman hari ini menyoroti bahwa fungsionalitas mainnet untuk aplikasi-aplikasi dari Pi App Studio baru saja dirilis. Di saat yang sama, Pi Launchpad sudah tersedia di testnet. Oke, terjemahkan itu ke bahasa manusia biasa. Secara sederhana begini, jaringan sedang membangun dan membuka pusat perbelanjaan dan bursa kerja digital mereka. Dan ini dibuka tepat pada saat orang-orang mulai datang membawa dompet yang baru saja diisi penuh oleh koin dari migrasi kedua. Oh wow. Jadi kalau sebelumnya seorang pengembang independen membuat aplikasi toko buku online di dalam ekosistem Pi, mereka hanya bisa bermain-main dengan koin simulasi di testnet kan? Betul, dulu cuma simulasi. Tapi dengan rilisnya fungsionalitas mainnet ini, berarti koin real hasil migrasi kedua tadi sudah bisa langsung diintegrasikan dan dibelanjakan di sana. Tepat sekali. Ini berarti koin di dompet Anda sekarang memiliki tempat untuk dihabiskan secara nyata. Contoh nyatanya seperti apa? Entah itu untuk membeli layanan freelance, membeli pedang virtual di sebuah game yang terhubung ke jaringan, atau bahkan transaksi barang fisik melalui aplikasi e-commerce lokal yang tergabung dalam App Studio. Berarti ekonomi nyatanya mulai berputar ya? Lalu bagaimana dengan Launchpad yang Anda sebutkan tadi? Sebelum admin lanjutkan,
Bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Nah, sementara itu, Launchpad berfungsi seperti platform Kickstarter di dalam jaringan. Oh, semacam crowdfunding untuk proyek baru? Proyek inovatif, mereka bisa mempresentasikan idenya di sana. Dan Anda sebagai pengguna bisa menggunakan koin Anda untuk mendukung atau berinvestasi di proyek tersebut sejak awal. Wah, ini adalah pergeseran paradigma yang brutal. Tapi dalam artian yang baik ya. Sangat baik. Kenapa Anda bilang brutal? Karena kita benar-benar melompat dari fase mari kita kumpulkan poin sebanyak-banyaknya tiap hari ke fase mari kita masuk ke pasar dan bertransaksi sebagai investor dan konsumen. Dan karena koin-koin ini sekarang mengalir secara nyata ke dompet pengguna, ekosistem harus bisa menyerapnya kan? Makanya pusat perbelanjaan tadi harus siap. Masuk akal. Tapi apakah pasokan koin dari migrasi ini akan berhenti setelah gelombang kedua selesai? Sama sekali tidak. Pengumuman tersebut juga memberikan pandangan jangka panjang ke masa depan. Seperti apa rencananya? Setelah gelombang antrean migrasi pertama dan kedua yang saat ini menumpuk berhasil dibersihkan, jaringan tidak akan menutup pintunya. Mereka merencanakan migrasi berkala yang berkelanjutan di masa depan. Jadi ini akan menjadi semacam rutinitas reguler, bukan lagi acara langka yang hanya dirayakan setiap payday. Ya, betul. Frekuensinya masih akan ditentukan nanti oleh tim inti, mungkin bisa bulanan atau kuartalan. Oke. Tapi intinya begini, infrastruktur yang sedang mereka bangun hari ini, dengan segala kerumitan perhitungan retrospektif dan keamanan 2FA-nya, itu sedang disiapkan untuk menjadi sabuk konveyor otomatis. Sabuk konveyor yang berjalan terus-menerus. Iya. Setiap koin yang lolos verifikasi akan terus mengalir ke mainnet, memberikan darah baru berupa daya beli untuk menghidupkan aplikasi-aplikasi yang ada di App Studio. Luar biasa. Jika kita mundur selangkah dan merangkum semua yang telah kita bedah hari ini, kan? Bukanlah sekedar pembaruan perangkat lunak biasa. Ini ibarat sebuah operasi bedah saraf di dunia blockchain. Metafora yang sangat kuat, tapi memang kenyataannya begitu. Ya. Mereka berhasil menggabungkan akurasi matematis retrospektif yang sanggup mengecek data bertahun-tahun ke belakang, lalu memaksakan standar keamanan kriptografi yang keras kepada jutaan pengguna awam melalui 2FA, dan pada saat yang sama, membuka pintu ekonomi nyata melalui Launchpad dan App Studio. Dan semuanya itu terjadi secara serentak tanpa mengorbankan stabilitas jaringan sedikit pun? Itu pencapaian engineering yang gila sih. Ini adalah sebuah demonstrasi teknis tentang bagaimana menjembatani kelemahan manusia dan identitas dunia nyata melalui proses KYC dengan ketegasan mutlak dari teknologi blockchain. Keduanya tidak bisa dipisahkan jika Anda ingin membangun ekonomi yang sehat dan bebas bot. Dan bagi Anda yang mendengarkan, mengapa Anda harus peduli dengan semua ini? Bahkan jika Anda mungkin tidak pernah menekan tombol petir di aplikasi tersebut. Karena ini lebih besar dari sekedar satu aplikasi kan? Persis, karena apa yang kita diskusikan hari ini adalah sebuah studi kasus yang brilian dan terjadi secara real-time. Anda sedang menonton sebuah negara digital dengan puluhan juta penduduk, sedang membangun sistem ekonominya dari nol mutlak. Dari fase di mana angka-angka itu tidak lebih dari sekedar janji di layar, Betul, hingga ke titik di mana orang-orang harus memasang gembok ganda keamanan karena koin itu kini memiliki daya beli nyata. ini adalah sejarah ekonomi yang sedang ditulis dalam baris-baris kode protokol keamanan langsung di depan mata kita. Keberhasilan migrasi ini membuktikan satu hal penting, Apa itu? bahwa masa depan internet yang terdesentralisasi di mana nilai benar-benar dimiliki oleh pengguna secara langsung, bukan oleh perusahaan raksasa, itu sangat mungkin diwujudkan, asalkan ya, kita mau bersabar melewati proses pembangunannya yang rumit. Nah, itu membawa kita pada satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan saat Anda mungkin nanti membuka dompet digital Anda atau sekedar mengamati pergerakan dunia kripto. Silakan. Pembaruan hari ini secara gamblang menyoroti betapa kuatnya ikatan antara teknologi keras dan perilaku manusia yang lunak. Anda tidak bisa mencairkan bonus Anda kecuali Anda berinteraksi dengan teman Anda, menepuk bahu mereka, dan mengingatkan mereka untuk membuktikan bahwa mereka manusia nyata melalui KYC. Sentuhan manusia di atas jaringan digital. Betul.
Jika penciptaan nilai, pencairan aset, dan pergerakan sebuah mata uang digital masa depan ternyata sangat bergantung pada tindakan kolektif dan interaksi sosial komunitasnya, Berarti ada faktor kepercayaan di sana. iya. Apakah ini berarti kesuksesan ekonomi terdesentralisasi sebenarnya tidak pernah murni bergantung pada seberapa canggih baris kode komputernya? Melainkan justru bergantung pada seberapa besar rasa saling percaya, kolaborasi, dan tanggung jawab antar manusianya. Sebuah pertanyaan yang sangat mendalam untuk direnungkan. Dinding kaca yang memisahkan poin digital dan dunia nyata itu akhirnya pecah hari ini. Bukan sekedar karena palu yang terbuat dari teknologi blockchain, melainkan karena manusianya di balik layar membuktikan bahwa mereka benar-benar nyata dan siap bertanggung jawab atas aset mereka sendiri. Teruslah menggali, teruslah mempertanyakan segalanya. Dan sampai jumpa di sesi diskusi kita selanjutnya. Demikian sahabat Yasdar, semoga tayangan ini bermanfaat. Pertahankan semua aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan mudah terprovokasi, mudah tergembosi sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dengan memanfaatkan setiap celah kelemahan kita, para pioner yang pastinya akan merugikan nasib kita ke depan. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap di jalur, tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik yang ada hari ini untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir. Jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 ดอลลาร์ เย้